Halo teman-teman semua, balik lagi nih di channelnya Navigator Guru, di channelnya yang kedua teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kita bahas lagi ya tentang soal-soal P3K Guru di tahun 2023 ini, tentang situasi kerja sederhana di pelamar khusus. Langsung kita teman-teman ke soal nomor 1 ya. Di soal nomor 1 ini, Anda sedang mengerjakan laporan yang rumit sekali sehingga memerlukan waktu serta ketelitian yang mendalam. Saya akan apa nih teman-teman kalau teman-teman ada pada situasi seperti ini? Apakah A menggantinya dan menyerahkan kepada teman teman saya yang lebih kompeten? Ini kita langsung dilihat aja. Ini kan teman-teman di sini adalah ketelitian serta ketelitian kita di laporan kita. Malah menggantinya, berarti ini pesimis, kita nggak akan pilih. Langsung mengerjakan dengan hasil seadanya. Benar-benar teman-teman, kalau misalkan seadanya ini sebenarnya ini opsi yang paling terakhir kalau misalkan nggak ada opsi yang lebih tepat lagi. Tapi ini kita langsung lihat aja teman-teman. Yang C, melakukan hanya yang saya bisa karena saya takut gagal. Ini pun pesimis, kita langsung delete. D, meneliti hal-hal yang membutuhkan ketelitian mendalam. Oke, kita akan checklist. E, langsung fokus mengerjakan, jangan ada yang mengganggu. Oh, kita akan checklist. Teman-teman di sini lihat ya, nomor 1, memerlukan apa? Ketelitian. Jadi kita akan pilih option yang ada ketelitian. Lihat. Membutuhkan ketelitian yang mendalam. Dibanding dengan option E, langsung fokus, maka option E ini adalah poinnya 4. Sedangkan yang D ini adalah poinnya 5. Jadi option D ini kita akan pilih teman-teman. Nih, meneliti hal-hal yang membutuhkan ketelitian yang mendalam. Jadi jawaban D ini teman-teman, pada clue soal tersebut terdapat ketelitian yang mengakibatkan laporan tersebut selesai tepat waktu. Jadi kita akan pilih option yang membutuhkan ketelitian seperti itu. Ini masih gampang teman-teman. Kita lihat lagi ya di soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini, sebagai guru baru saya merasa pekerjaan yang saya lebih banyak teman-teman yang diberikan oleh kepala sekolah. Ternyata kepala sekolah itu percaya kepada saya. Nah, sikap kita tuh apa nih teman-teman? Apakah A, membuat pekerjaan tersebut salah supaya tidak diberikan beban kerja yang berat lagi? Ini langsung kita delete aja teman-teman. Ini tidak akan kita pilih. Yang B, mengerjakan tugas dengan bersemangat dan tuntas. Oke, ini bagus ya teman-teman. Mudah-mudahan ini poinnya tuntas di 5 nih teman-teman, karena dia sudah bersemangat dan tuntas. Kita lihat option C, hanya mengerjakan pekerjaan yang saya senangi saja. Oh, ini tidak akan memberikan kita untuk bertumbuh ya, kita langsung delete. D, langsung mengerjakan, ini kita langsung delete. Mengerjakan dengan semangat setengah-setengah, ini sudah semangat tapi setengah-setengah, kita langsung delete aja. Jadi option yang poin paling tinggi adalah poin 5, ada di option B, mengerjakan dengan penuh semangat dan tuntas. Nah, pengerjaan dengan perasaan senang dan bersemangat adalah salah satu ciri bekerja dengan hati serta tidak ada penolakan. Ada penambahan poin teman-teman pada kata tuntas. Nah, nanti kita lihat teman-teman. Untuk besok teman-teman, kalau misalkan ketemu soal-soal seperti ini, lihat jawaban yang paling lengkap. Oke, lanjut kita teman-teman ke soal nomor 3 ya. Di soal nomor 3 ini, di lingkungan sekolah baru nih teman-teman, maka saya akan apa? Apakah A, mudah beradaptasi dan berkomunikasi? Oke, kita langsung checklist. B, dapat mengerjakan pekerjaan? Kita langsung checklist. Meminta kembali ke sekolah lama? Ini kita langsung delete. D, tidak mau dipindahkan? Ini pun kita langsung delete. E, biasa saja. Ini paling sederhana banget teman-teman, jadi kita langsung lihat aja. Jadi antara A dan B ini memperebutkan poin 4 dan poin 5. Tapi teman-teman, kalau misalkan di sini ada sekolah baru, berarti kalau sekolah baru itu adalah lingkungan baru. Kalau ada lingkungan baru, berarti kita harus pilih yang pintar beradaptasi, cepat beradaptasi, dan pintar berkomunikasi dengan guru baru dan lingkungan sekitar. Jadi kita akan pilih option A. Option A ini adalah poinnya penuh teman-teman, yaitu poin 5. Bisa jadi yang B ini teman-teman, option B ini adalah poinnya 4. Nah, seperti itu. Tapi kan kita pengen pilih poin yang paling penuh ya, supaya kita dapat nilai yang terbesarnya. Jadi poin nomor option A ini teman-teman, adaptasi dan komunikasi, hal yang menjadi pondasi untuk guru baru pada lingkungan yang baru sehingga bisa mengenal guru lainnya dan sistem kerja di sekolah barunya. Jadi kita akan pilih yang ASN, adaptif, komunikatif, dan kolaboratif kalau misalkan ada pada lingkungan yang baru. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut lagi kita ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini teman-teman, saya dipasangkan oleh panitia lomba untuk menjadi juri dengan salah satu guru yang pernah bermasalah di waktu dulu. Guru tersebut tidak berhenti berbicara sehingga saya merasa terganggu dalam bekerja.
maka saya akan apa nih teman-teman? Apakah A, protes keras kepada ketua panitia penyelenggara, atau B, mengajukan keberatan dan mau diganti dengan guru lain? C, menerima keputusan panitia dan mencoba memperbaiki hubungannya. D, menerima aturan panitia saja. E, tidak berangkat menjadi juri lomba. Kalau yang E udah pasti ini poin 1, jadi kita nggak akan pilih teman-teman. Maka kita akan lihat poin 4 dan 5-nya itu ada pada C dan D. C itu menerima semua, D juga menerima. Tapi kita lihat teman-teman, poin plusnya di option C itu adalah mencoba memperbaiki hubungan sehingga tidak ada kendala pada saat diduetkan jadi juri lomba tersebut. Jadi option C ini adalah mempunyai poin yang paling tinggi, adalah poin 5. Sedangkan yang D hanya menerima saja, tidak ada memperbaikinya, maka kita tidak akan dipilih option D ini teman-teman semua. Oke, yang C ini kita tidak hanya menerima, akan tetapi harus memperbaiki hubungan yang dahulu pernah ada masalah. Maka dengan hal ini kita bisa bekerja dengan nyaman dan tenang. Seperti itu teman-teman. Untuk teman semua yang belum daftar di kelas belajar P3 Guru di tahun 2023 ini, silakan teman-teman untuk chat aja teman-teman di WA Mintera, di WA admin kami di 087723317506 teman-teman semua. Kita lanjut lagi di batch keempat nih teman-teman, untuk pelamar P2, P3 dan P4 khusus dan umum. Silakan teman-teman untuk bisa daftar ya. Teman-teman juga jangan lupa di subscribe channel kedua ini, dan juga teman-teman jangan lupa di subscribe channel pertama kami di Lentera CPNS X Navigator Guru. Nah, kedua channel ini kita akan bahas soal-soal tentang P3K juga ya teman-teman ya. Let's go kita teman-teman ke soal nomor 5. Pada saat rapat sekolah, Anda terlambat datang karena jalanan macet. Ketika Anda datang, ternyata kepala sekolah dan guru sedang adu gagasan. Padahal Anda mempunyai ide untuk berbicara. Apa yang akan Anda lakukan? Nih teman-teman, di sini clue-nya teman-teman adalah terlambat datang. Oke, awas ya, di sini ada clue kata kunci adalah terlambat datang. A, langsung berbicara karena semua guru mempunyai hak bicara dalam rapat. Ini sebenarnya boleh teman-teman, tapi ini adalah opsi yang paling terakhir, karena kalau langsung berbicara kita sudah tahu teman-teman, adab kita adalah kita terlambat, kita langsung delete aja. Yang B, menanyakan kepada guru lain tentang apa saja isi rapat sebelumnya. Ini benar, tapi pada saat rapat tersebut ya tidak kita perkenalkan juga teman-teman, tapi nantilah setelah rapat selesai boleh kita tanyakan. Nah, ini kita langsung delete aja. Yang C, menanyakan apakah saya boleh berbicara sekarang juga. Oke, kita langsung checklist dulu. Kita lihat ya opsi yang lain ya. Langsung meminta waktu berbicara karena saya memiliki ide yang bagus. Langsung meminta berbicara teman-teman. Ini kita langsung lihat aja. E, menunggu kesempatan berbicara. Oke, kita langsung checklist. Nah, ini kita akan melihat teman-teman, ada 2 opsi dan 2 poin, 4 dan 5. Menurut teman-teman kira-kira jawabannya yang mana yang memiliki poin lebih atau poin 5 tersebut? Yaitu yang E ya teman-teman ya, menunggu kesempatan berbicara. Di poin E ini teman-teman, di option E ini, menunggu kesempatan berbicara adalah salah satu adab atau sopan santun dalam bermusyawarah. Terlebih teman-teman, kita itu baru saja melakukan kesalahan, yaitu terlambat saat rapat berlangsung. Pokoknya kalau adab kita lihat dulu teman-teman situasi dan kondisi yang ada, jangan langsung serobot aja. Walaupun teman-teman punya ide dan gagasan yang baik. Seperti itu ya. Lanjut kita ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini, Anda dituntut menjadi guru profesional. Oleh karena itu, Anda mencoba menerapkan pembelajaran abad 21 yang bercirikan 4C dan HOTS, High Order Thinking Style. Anda juga melaksanakan pembelajaran dengan materi cara menyampaikan ucapan terima kasih. Salah satu kegiatan pembelajaran yang mencerminkan penerapan 4C dan HOTS ini yang mana? Apakah A, siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari? B, siswa berkelompok dan menyampaikan terima kasih. C, semua kelompok saling mengomentari. D, setiap kelompok menulis kalimat terima kasih. E, siswa menyimak contoh-contoh kalimat saran. Teman-teman, 4C dan HOTS ini salah satunya adalah kita harus berpikir kritis. Nah, critical thinking ini hanya ada di mengomentari yang paling tepat. Kenapa? Jika orang tidak berpikir kritis tentang masalah tersebut, maka dia tidak bisa mengomentari. Jelas ini salah satu kegiatan untuk menciptakan 4C dan HOTS ini. Jadi option C ini teman-teman, kompetensi 4C merupakan singkatan dari creativity, critical thinking, collaboration, dan communication. Elemen
Penelitian tersebut bertujuan untuk membentuk pribadi peserta didik yang cerdas dan berkualitas. Sedangkan yang kemampuan HOTS ini teman-teman, atau keterampilan berpikir tingkat tinggi, meliputi kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan. Di sini ada teman-teman berpikir kritis dan berpikir kritis di 4C juga. Jadi kita akan pilih yang semua kelompok saling mengomentari karena dia berpikir kritis dalam pemecahan masalah tersebut. Seperti itu ya cirinya ya. Kita lanjut lagi teman-teman ke soal nomor 7. Anda adalah calon ASN yang mencerminkan sikap kesetiaan pada negara yang tidak boleh diragukan kembali. Berikut ini adalah salah satu contoh sikap setia pada negara yang harus dimiliki oleh seorang guru. Apakah A. Selalu mengikuti diklat model pembelajaran? B. Patuh terhadap pimpinan walau menyalahi aturan? Oh, langsung kita delete aja. C. Memajukan dunia pendidikan walau ditugaskan di tempat terpencil. D. Melakukan perpindahan ke tempat yang lebih dekat dengan rumah. Ini minta mutasi, kita langsung delete aja. E. Tidak membocorkan rahasia sekolah. Kita lihat teman-teman, ini opsinya udah benar semua ya. Nah, kita langsung pilih. Ini berarti poinnya 3, 4, dan 5. Nah, lihat teman-teman di sini teman-teman. Anda calon ASN yang mencerminkan sikap kesetiaan pada negara yang tidak boleh dilakukan lagi. Nah, kesetiaan terhadap negara itu adalah option E, tidak membocorkan rahasia sekolah. Definisi atau arti kata setia di KBBI adalah berpegang teguh pada janji atau pendiriannya. Maka dari itu guru tidak memperbolehkan membocorkan rahasia kepada banyak orang. Konteks dalam soal di atas bukan berkaitan dengan peningkatan keprofesionalisme terhadap di bidang guru tersebut, tapi berkaitan dengan kesetiaan dalam bernegara yang diimplementasikan pada lingkup pekerjaan. Jadi nomor 7 ini bisa jadi option A itu salah kalau dia mencerminkan sikapnya itu beda, mencerminkan sikap keprofesionalnya terhadap pekerjaan di kelas atau pada saat pembelajaran berlangsung. Nanti akan beda lagi optionnya. Maka dari itu teman-teman lihat aja teknik cara jawabnya, jangan dihafalkan optionnya. Jadi kalau misalkan teknik jawabnya teman-teman sudah bisa, maka soal apapun teman-teman langsung sikat habis dan bisa semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini, rela berkorban adalah sikap yang dilakukan oleh seseorang atau seorang guru tanpa memandang timbal balik. Berikut ini sikap rela berkorban pada kehidupan sehari-hari adalah yang mana? Apakah A. Memindahkan saluran air karena mengganggu pembangunan taman di rumah? B. Membayar pajak dan iuran siskamling? C. Menggalang dana untuk pembangunan masjid? D. Memindahkan tumpukan batu di depan rumah karena akan ada pengaspalan jalan umum? E. Menerima uang dari pimpinan hasil dari lembur pekerjaan. Lihat teman-teman, kalau kita rela berkorban, itu artinya adalah hak kita yang diperbolehkan digunakan oleh orang lain atau masyarakat banyak. Di sini kalau kita memindahkan saluran air karena mengganggu pembangunan taman di rumah, ini tidak akan kita pilih teman-teman. Ini masih tidak mencerminkan rela berkorban. Membayar pajak dan iuran siskamling ini kewajiban, bukan rela berkorban. Menggalang dana untuk pembangunan masjid, ini boleh kita langsung checklist deh. Tapi kita lihat ya yang lainnya ya. Memindahkan tumpukan batu di depan rumah karena akan ada pengaspalan jalan umum. Nah ini teman-teman, ini adalah poin yang penuh. Kita berani dan rela memindahkan tumpukan batu di depan rumah kita untuk kepentingan bersama, yaitu pengaspalan jalan umum. Jadi optionnya adalah yang D, yang memiliki poin tertinggi. Di sini teman-teman, option D, sikap rela berkorban yang dijelaskan tidak adanya timbal balik atau merelakan sesuatu untuk kepentingan umum. Tercermin pada option D karena ia rela memindahkan batunya untuk fasilitas umum. Jadi memang option itu deketan ya teman-teman ya, karena memang semuanya memiliki bobot nilai 1 sampai dengan 5. Jadi kita pilih pun masih tetap punya nilai. Tapi kan kita pengen punya nilai yang terbesar supaya kita dapat di posisi pertama seperti itu. Lanjut teman-teman ya, kita ke soal nomor 9. Seorang guru tidak boleh alergi atas kemajuan globalisasi pada saat sekarang ini. Globalisasi merupakan sesuatu pengaruh yang pasti terjadi dan dirasakan oleh setiap negara di dunia. Contohnya, pengaruh dari globalisasi adalah kita dapat melihat langsung keramaian negeri lain hanya dengan bantuan internet. Jadi globalisasi ditandai dengan adanya kemajuan pada bidang apa? Jelas teman-teman ya, ini adalah pada bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Jadi, teman-teman, opsi yang paling kita akan pilih adalah option A. Iptek memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang ekonomi, pendidikan, budaya, dan pemerintahan. Dampak positif iptek antara lain memudahkan akses informasi dan komunikasi, mempercepat proses produksi dan layanan, serta memberikan peluang bisnis dan investasi baru. Di sini ada kata kuncinya globalisasi, kemudian ada internet, maka kita akan pilih ilmu pengetahuan dan teknologi. Gampang banget sih teman-teman kalau nomor 9 ini pasti teman-teman bisa. Lagi kita teman ke soal nomor 10 ya. Di soal nomor 10 ini teman-teman, bagaimana caranya seorang guru menerapkan sikap disiplin kepada siswa di era global saat ini, di mana jaringan internet tidak terbendung lagi. Banyaknya tontonan dari luar yang tidak sesuai umur siswa Anda. Nah, ini teman-teman yang sedang banyak dirasakan saat ini. Apakah A. menerima arus globalisasi tersebut karena sudah mendunia? B. memberikan peraturan kepada siswa untuk tidak mempunyai HP terlebih dahulu? C. melarang siswa menggunakan HP ke sekolah? D. memberikan pengertian kepada siswa serta mengontrolnya melalui orang tua di rumah? E. memarahi siswa ketika membawa HP ke sekolah? Jadi kita akan pilih opsi yang mana nih teman-teman? Ternyata teman-teman, untuk kita pilih yang paling tepat dengan poin 5 itu ada di option D. Memberikan pengertian dulu kepada siswa serta mengontrolnya melalui orang tua di rumah. Ini ada kolaborasi teman-teman dengan orang tua di rumahnya. Dengan dua treatment ini, kita akan pilih option D ini sebagai poin penuh di soal nomor 10 ini. Karena guru tidak bisa mengontrol 24 jam, maka kita bisa kolaborasi dengan orang tua siswa untuk sama-sama mengawasi. Seperti itu teman-teman semua. Dan 10 soal ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menemani teman-teman semua menjadi ASN P3K. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman jangan lupa ya, di subscribe, like, dan bagikan ke guru yang lainnya. Mudah-mudahan yang menonton, yang membagikan, yang subscribe semuanya bisa lulus jadi ASN di tahun 2023 ini. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman ya, nanti kita update lagi. Dadah.